Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang pembiayaan dan pembayaran internasional. Kami ajukan untuk tugas mata kuliah Ekonomi Internasional, dosen pengampu Pak Juni Iswantoro. Saya Aulia Ulfumata dan teman saya Inka Nurlaila Safriani. Di slide yang pertama ada A. Pembiayaan. Jadi setiap transaksi ekonomi dan keuangan internasional, terutama yang meliputi perdagangan dan investasi, biasanya selalu diikuti dengan suatu masalah. Yang pertama ada sumber dan metode pembiayaan, dan yang kedua ada sistem pembayaran internasional. Di slide yang kedua ada sumber dan metode pembiayaan internasional. Jadi pada umumnya sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional itu terdiri, yang pertama ada sumber dana sendiri dan pembeli atau bisa disebut dengan importir. Yang kedua ada sumber dana berupa kredit dan penjualan atau bisa disebut dengan eksportir. Dan yang ketiga ada sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Lalu untuk non-bank, sumber dana tersebut umumnya itu disalurkan melalui beberapa metode pembiayaan. Yang pertama ada account receivable financing atau bisa disebut dengan pembiayaan piutang. Yang kedua ada banker acceptance atau bisa disebut dengan penerimaan bank, yang dimana ini adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau tim draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Yang ketiga ada short term bank loan atau bisa disebut dengan pinjaman bank jangka pendek. Dan yang keempat ada counter trade atau imbal daging. Yang kelima ada factoring atau anjak piutang, pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan menjual account receivable dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan atau tempat eksportir yang berada. Dan yang keenam ada forfeiting yang disebut sebagai faktor broker, digunakan untuk pembelian barang modal yang cukup mahal, dapat sampai lebih $500.000 ya, yang dilakukan importir dengan jalan mengeluarkan promissory note kepada eksportirnya. Dan yang ketujuh ada leasing, suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik itu digunakan selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Prosedur dasar pembayaran internasional. Setiap transaksi jual beli barang ataupun jasa terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama ada terjadinya perjanjian, yang kedua ada terjadinya penyerahan barang atau penunaian jasa, dan yang ketiga ada terjadinya pembayaran. Yang kedua ada cara-cara pembayaran internasional. Pertama ada kompensasi pribadi atau private compensation. Yang kedua ada menggunakan surat wesel dagang, dan yang ketiga ada pembayaran tunai atau cash payment. Dan yang keempat ada menggunakan letter of credit. Selanjutnya ada surat wesel dagang. Pihak-pihak dalam transaksi surat wesel dagang ini ada tiga, yaitu ada drawer, drawee, dan paye. Jadi drawer itu pihak penarik ya, atau penulis wesel, sedangkan drawer itu pihak kepada siapa surat wesel tersebut ditarik. Kalau paye disebut juga dengan beneficiary, yaitu pihak yang menerima pembayaran yang harus dilakukan oleh drawer atas perintah drawer. Wesel dagang. 1. Client draft, yaitu surat wesel yang ditarik tanpa disertai dokumen. 2. Documentary draft, yaitu surat wesel yang disertai dokumen. 3. Side draft, yaitu surat wesel yang harus dibayar pada saat diperlihatkan pada drawer. Yang keempat, time draft, yaitu surat wesel yang harus dibayar sesudah ditunjukkan dan diaksepsi. Pembayaran tunai atau cash in advance adalah cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada
kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu memiliki resiko yang sangat besar terhadap importir karena harus menyediakan dana terlebih dahulu sebelum barang diterima. Cara pembayaran tunai internasional pun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, surat wasel bank, yang kedua, telegraphic transfer, yang ketiga, LC tunai, yang keempat, traveler LC, yang kelima, traveler check, international money order, cek perorangan atau personal check, uang kertas dan uang noto. Letter of credit. Pihak dalam transaksi ini dibagi menjadi A. Owner atau account, yaitu pihak yang mengajukan permintaan letter of credit kepada bank. Yang kedua, issuer atau issuing bank, yaitu bank di negara importer yang mengeluarkan letter of credit. Yang ketiga, beneficiary atau accredited, yaitu pihak untuk siapa letter of credit dibuka. Yang keempat, the convening bank, yaitu bertindak menjamin kredit. Yang kelima, the notifying bank, yaitu permintaan issuing bank akan memberitahukan kepada beneficiary bahwa telah dibuka letter of credit untuknya. Dan yang terakhir, the negotiation bank, yaitu bank di negara eksportir yang membayar atau mengakseptir surat wasel yang ditarik oleh eksportir. Rekening terbuka. Metode rekening terbuka atau open account merupakan salah satu cara membiayai transaksi perdagangan internasional dan bukan merupakan cara melaksanakan pembayaran. Kelemahan metode open account yaitu resiko bagi eksportir sangat besar disebabkan tidak dipergunakannya dokumen yang menjamin pembayaran. Eksportir harus membiayai seluruh transaksi. Keuntungan metode open account, yang pertama, prosedurnya sangat sederhana, dan yang kedua, biaya pelaksanaannya yang sangat rendah.